Baik, selamat siang teman-teman semua. Jadi minggu ini kita akan belajar mengenai semantic search, memahami proses dari semantic search. Tapi susah melihat susulannya. Nah, yang kita pelajari hari ini tentang definisi dari semantic search, penggunaan semantic search dalam kehidupan sehari-hari, lalu ada cara kerja semantic search dan komponen-komponen dari semantic search itu sendiri. Di sebelumnya pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa ketika pembangunan model LLM ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti bias dan kesenjangan, keamanan dan privasi, lalu ada keakuratan jawaban atau halusinasi, lalu ada sumber daya. Untuk membangun LLM, sumber daya memerlukan sumber daya yang cukup besar. Dan semantic search ini berhubungan erat dengan untuk meningkatkan akurat jawaban dari model LLM. Nah, untuk contoh halusinasi sendiri itu seperti ini. Misalnya ketika kita melakukan tanya jawab kepada model LLM, misalnya siapa orang yang pertama kali mendarat ke bulan, untuk model yang tidak mempunyai informasi tentang orang yang pertama kali mendarat ke bulan, dia akan menjawab ngasal gitu. Seperti contohnya ini, dia akan menjawab Yuri Gagarin, sementara jawaban sebenarnya itu Armstrong. Jadi model akan berhalusinasi untuk menjawab asal gitu, terhadap pertanyaan yang diberikan. Contoh lainnya seperti ini, misalnya siapa yang menang pada pemilu 2024. Si model tidak mampu menjawab karena dia tidak memiliki informasi tersebut. Penyebab dari halusinasi atau tidak akuratnya jawaban dari model LLM itu secara umum ada dua. Yang pertama ada keterbatasan data latih, lalu yang kedua si model LLM itu nggak bisa mengakses data keluar. Jadi dia hanya mengandalkan data-data yang digunakan untuk proses pelatihan model LLM itu sendiri. Contohnya kayak model Llama 3.2 dari Meta, dia itu data yang digunakan untuk proses pelatihannya itu hanya sampai Desember tahun 2023. Jadi kalau misalnya kita melakukan tanya jawab kepada model Llama 3.2 tentang informasi pada sekarang, dia nggak akan mampu menjawabnya. Lalu contoh lainnya ada model dari Microsoft V3.5, dia itu data yang digunakan untuk proses pelatihannya itu hanya sampai Oktober 2023. Jadi hal-hal ini yang menyebabkan model tidak mampu menjawab pertanyaan secara akurat, atau misalnya kita tanya informasi hari ini, dia nggak akan mampu menjawabnya. Beberapa solusi untuk mengatasi dari permasalahan tersebut ada beberapa. Yang pertama ada prompting. Jadi prompting ini seperti yang minggu lalu udah diajarin, teknik untuk menginstruksikan model untuk menjawab sesuatu. Kalau offense itu berarti melatih model. Lalu ada RAG. Jadi RAG ini yang berkaitan lagi dengan semantic search. Jadi RAG itu atau Retrieval Augmented Generation itu memungkinkan si model LLM untuk mengakses data keluar. Contohnya kayak gini, ketika ada klien atau user melakukan tanya jawab, maka si pertanyaan itu akan melakukan pencarian ke vector database. Jadi vector database ini isinya informasi-informasi yang akan dijadikan sumber pengetahuan oleh si model LLM. Jadi si pertanyaan dari klien atau dari user akan disesuaikan sama data di vector database melalui proses markup, lalu akan diteruskan ke model LLM untuk di-generate jawabannya. Jadi semantic search ini sangat berperan penting di proses RAG untuk menambah informasi dari model LLM yang memiliki keterbatasan pada data latihnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Mengenai RAG atau tentang semua?
Kalau nggak ada, dilanjut aja. Jadi RAG itu berkaitan erat dengan semantic search. Jadi sebenarnya apa sih semantic search itu? Jadi semantic search adalah metode pencarian yang tidak hanya mencocokkan kata kunci secara langsung, tetapi semantic search mampu memahami konteks dari makna kata-kata dalam query pengguna. Jadi semantic search itu menggunakan representasi teks dalam bentuk vektor untuk mengukur kesamaan makna antara query dan dokumen. Jadi semantic search nggak hanya melakukan pencocokan antar kata gitu. Dengan memahami hubungan semantik antar kata, semantic search itu memberikan hasil yang lebih relevan dan bermakna. Bahkan jika query-nya itu menggunakan kata-kata yang berbeda dari dokumen yang ingin dicari. Jadi semantic search itu berbeda dengan keyword search yang hanya mengandalkan kata kunci sebagai untuk melakukan proses pencarian. Jadi apa sih perbedaan dari keyword search sama semantic search? Nah, kalau keyword search itu hanya mencocokkan kata kunci dalam query dengan dokumen. Lalu dia menggunakan pendekatan pemrograman tradisional kayak cuma mencocokkan string sederhana. Jadi kalau misalnya ada typo, keyword search itu nggak akan bisa melakukan pencarian gitu atau nggak cocok gitu. Walaupun hanya typo satu huruf itu. Terus keyword search itu hasilnya sering terbatas dan kurang relevan jika kata kunci itu dalam query-nya nggak tepat. Jadi misalnya ada kesalahan penulisan dalam query, maka keyword search nggak bisa mencocokkan dengan dokumen yang aslinya. Sementara itu, semantic search, dia itu mampu memahami konteks query pengguna. Lalu dia menggunakan pendekatan model machine learning untuk menganalisis semantik, lalu dia bisa menghasilkan hasil yang lebih baik karena mempertimbangkan makna dan konteks, bukan hanya kata-kata secara langsung. Lalu di sini ada contoh dari keyword search, misalnya kita melakukan query laptop yang bagus untuk desain grafis, maka respon dari ketika melakukan pencarian dengan keyword search, dia akan mencari kata-kata yang sesuai dengan query-nya, misalnya mengandung kata laptop atau mengandung kata grafis gitu. Walaupun sebenarnya nggak berhubungan gitu. Kalau yang di respon yang di kedua, perangkat lunak desain grafis terbaik. Sementara kalau semantic search itu dia mampu memahami konteks atau makna dari query user. Misalnya dengan query yang sama, laptop yang bagus untuk desain grafis, maka responnya itu bisa menghasilkan menampilkan betul-betul laptop yang sesuai untuk desain grafis. Contohnya kayak MacBook Pro dengan layar Retina untuk desain grafis. Atau respon yang kedua bisa laptop dengan GPU dan RAM tinggi untuk kebutuhan desain. Jadi dia nggak hanya memperhatikan kata kuncinya, tapi memahami makna dari query pengguna. Itu untuk semantic search. Lalu contoh lainnya seperti ini, misalnya, jadi kalau lexical search ini dia itu sama seperti keyword search. Jadi misalnya kita melakukan pencarian dengan keyword search, misalnya kita melakukan pencarian Daniel Radcliffe, maka ketika menggunakan keyword search, dia akan langsung betul-betul mencari secara langsung berdasarkan kata tersebut dan menghasilkan respon yang mengandung kata-kata dari query pengguna. Sementara kalau misalnya kita menggunakan semantic search, misalnya kita melakukan pencarian seberapa kaya aktor yang memainkan Harry Potter, maka dia mampu memahami dan menghasilkan respon secara langsung seberapa kaya dari aktor yang memainkan Harry Potter. Contohnya kayak gitu. Dia mampu memahami makna dari query pengguna. Contoh lainnya seperti ini, misalnya ketika saya melakukan pencarian ke Google, misalnya API adalah, maka Google akan merespon bahwa API yang saya maksud itu adalah API di IT gitu, bukan API yang dimaksud atau API gitu. Karena background saya IT dan pencarian di Google saya itu tentang IT, maka API yang diberikan adalah API seperti ini.
Berbeda mungkin jika orang yang bukan background IT melakukan pencarian dengan kata yang sama, API adalah, maka dia akan menampilkan informasi mengenai API secara literal. Lalu penggunaan dari semantic search itu seperti yang udah di dicontohkan sebelumnya, ada information retrieval, ada question answering, dan recommendation system. Jadi kalau pencarian informasi atau information retrieval ini contohnya itu kayak mesin pencarian Google, dia mampu memahami maksud dari pengguna meskipun kata-kata dalam query itu nggak cocok secara langsung dengan hasilnya. Lalu ada sistem tanya jawab atau question answering, biasanya digunakan pada virtual assistant atau chatbot. Lalu ada sistem rekomendasi, biasanya itu digunakan pada aplikasi seperti Netflix atau Spotify. Jadi ketika melakukan pencarian mengenai film yang di Netflix, film yang berfilm tentang action, maka dia akan langsung menampilkan judul-judul film yang bergenre action, bukan hanya menampilkan kata-kata judul film dengan kata-kata action. Lalu cara kerja semantic search itu gimana sih? Untuk cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Jadi kita memiliki data, kalau misalnya yang dilihat di sebelah kiri, datanya itu berbentuk image, dokumen, dan audio. Lalu data-data ini akan diubah ke representasi vektor. Jadi prosesnya itu disebut dengan embedding. Jadi proses embedding ini merubah data-data seperti image, dokumen, dan audio itu ke dalam representasi vektor. Lalu setelah didapat vektor dari data-data tersebut, maka vektor tersebut akan diletakkan di vector store atau di vector DB-nya. Jadi vector DB ini akan menampung vektor-vektor dari data yang akan diinsertkan. Jadi ketika ada query di sebelah kanan, query-nya itu akan dilakukan embedding lagi. Jadi query-nya akan diubah ke dalam bentuk vektor juga, lalu vektornya itu akan disamakan atau diletakkan di ruang vektor yang sama dengan vektor-vektor di data yang sudah diinsertkan sebelumnya. Jadi vektor query vektornya itu akan dilihat jarak terdekatnya dengan vektor-vektor data yang sudah diinsertkan. Contohnya itu seperti ini. Jadi misalnya kalau yang persegi ini kita anggap sebagai ruang vektor dua dimensi. Jadi misalnya ketika kita masukkan informasi mengenai hewan beruang gitu, maka vektornya akan berada di atas sebelah kanan ini. Lalu misalnya kita masukkan sebuah data berisi tentang informasi tentang sebuah buah, maka dia posisi vektornya akan berada di bawah sebelah kanan. Lalu misalnya tentang data tentang langit, maka vektornya itu berada di sebelah kiri atas, sementara tentang sepak bola, dia vektornya berada di kiri sebelah bawah. Lalu misalnya kita melakukan query tentang di mana Piala Dunia dilangsungkan, maka si query-nya ini akan diubah ke vektor dulu, lalu akan ditaruh di ruang vektor yang sama dengan data-data tersebut. Lalu nanti akan dihitung jarak terdekatnya. Kalau dilihat jarak terdekatnya ini lebih dekat dengan data-data yang sudah dimasukkan sebelumnya, itu data-data mengenai sepak bola. Maka dia akan mengambil data tentang sepak bola ini menjadi data referensi atau data respon dari query yang sudah diinputkan. Lalu untuk contoh lebih jelasnya kayak gini, sama aja. Misalnya data-datanya sama kayak tadi, cuman ketika misalnya kita melakukan pertanyaan misalnya di mana beruang hidup, maka query-nya itu akan diletakkan di ruang vektor yang sama dengan vektor yang tadi, vektor data-data yang sudah diinsertkan, lalu dihitung jarak terdekatnya. Jadi kalau misalnya jarak terdekatnya ini bahwa beruang itu hidup di hutan gitu, maka dia akan mengembalikan data yang sesuai dengan sama yang mirip dengan vektor query-nya.
Sampai sini ada yang mau ditanyain mengenai semantic search? Nggak ada yang ditanyain? Jelas ya, dilanjut. Lalu selanjutnya komponen dari semantic search. Jadi komponen-komponen pembangunan semantic search itu ada, kalau yang saya bikin ada 5, ada load data, lalu ada chunking, lalu ada embedding model, lalu ada vector search, lalu ada similarity search. Jadi tahapannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada load data, yang komponen pertama load data. Jadi load data itu ya memuat data yang akan digunakan atau yang disimpan ke vector store-nya, seperti teks, dokumen, gambar, atau lainnya. Lalu untuk insert ke vector store-nya ada proses chunking, atau di sini dia ditransform. Jadi chunking itu proses membagi data menjadi ukuran lebih kecil. Misalnya kayak gini, dia kalau misalnya dokumen PDF, dia itu dipotong-potong terlebih dahulu supaya membuat proses lebih cepat atau lebih ringan. Misalnya dipotong per 500 karakter baru dimasukkan ke vector store-nya. Per 500 karakter baru dimasukkan ke vector store-nya. Itu untuk chunking. Jadi chunking ini sebenarnya ada banyak metode juga. Ada dia dipotong berdasarkan per paragraf, ada yang dipotong per kata, yang biasanya itu dia dipotong per karakter. Jadi misalnya per 500 karakter. Lalu ada embedding. Jadi embedding ini seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, itu proses mengubah datanya itu menjadi representasi vektor. Jadi untuk mengubah uh, ke representasi vektor ini kita menggunakan model LLM yang transformer tadi, yang udah diajarin di minggu sebelumnya. Jadi proses pengubahannya itu disebut embed, dan modelnya itu disebut sebagai embedding model, untuk mengubah data-data itu menjadi vektor numerik untuk menggambarkan makna-makna dari data yang di load. Lalu ada vector store. Jadi vector store ini tugasnya seperti database. Dia menyimpan data-data dalam bentuk vektor. Jadi kalau database biasa itu menyimpan datanya itu dalam bentuk tabel ya. Kalau vektor itu dia menyimpan dalam bentuk yang ruang vektor gitu. Database vektor sendiri atau vector store itu ada banyak. Ada Faiz yang dari Meta, lalu ada Pinecone, ada Kidran, ada Milvus, sama ada ChromaDB. Lalu komponen terakhir ada similarity search. Jadi similarity search ini adalah proses pengukuran perhitungan jarak antar data gitu. Jadi kalau dilihat ruang vektornya itu untuk menghitung jarak antar data itu dia menggunakan rumus yang ini, ada square L2, atau di parameter itu biasanya L2, lalu ada inner product, parameternya itu IP biasanya, lalu ada cosine similarity atau cosine. Jadi rumusnya itu seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyain terkait semantic search? Ada yang mau ditanyain atau ada yang kurang jelas atau ada yang mau diulang, boleh dikasih tahu aja.
Kalau nggak ada, kita masuk ke hands-on aja. Soalnya materinya hanya sampai ini. Jadi untuk hands-on-nya teman-teman boleh mengikuti. Ini notebooknya. Untuk notebooknya saya share aja. Jadi teman-teman tinggal running aja. Untuk file notebooknya udah saya share di grup, boleh dicobain. Saya saranin untuk sementara pakai Google Colab aja supaya lebih cepat gitu. Nanti filenya tinggal diimport aja. Jadi untuk ASON ini kita coba bikin smart research pencarian. Untuk data vektor DB-nya kita pakai ChromaDB. Jadi yang pertama dilakukan itu install library-nya ada ChromaDB dan Sentence Transformer. Jadi Sentence Transformer ini untuk nge-load embedding modelnya. Jadi untuk runtime-nya kita pakai yang GPU aja dulu. Untuk milih runtime-nya tinggal pilih yang di menu runtime, lalu terus pilih yang ubah jenis runtime, pilih yang T4 GPU. Jadi kita pakai GPU dari yang disediain dari Google Colab-nya supaya prosesnya itu lebih cepat. Kita install library-nya dulu kayak ChromaDB dan Sentence Transformers. Ini setelah diinstal, kita import library-nya, ada Sentence Transformers, lalu ada ChromaDB dan Pandas. Lalu di sini kita load data, sementara datanya itu kita tuliskan langsung secara langsung. Di sini datanya ada informasi mengenai machine learning, lalu ada manfaat olahraga gitu. Jadi data-datanya ini sebenarnya berisi formatnya pertanyaan semua. Jadi nanti kalau teman-teman mau ganti datanya, ganti data sendiri juga nggak masalah. Jadi di sini datanya ada tentang machine learning, tentang olahraga, lalu ada tentang bela diri dan lain-lain.
sementara pakai data yang ini. Nah, lalu proses yang kedua itu chunking. Jadi karena data-datanya ini udah uh, dalam bentuk potongan-potongan kecil kayak gini, apa itu machine learning, mungkin kita nggak perlu lakuin proses chunking lagi. Mungkin kalau datanya dalam bentuk teks panjang atau misalnya dalam satu bentuk beberapa paragraf, kita perlu melakukan chunking atau memotong datanya. Saat ini kita nggak perlu melakukan proses chunking. Lalu di sini kita nge-load model embedding. Jadi untuk model embedding ini kita pakai proses model embedding all mini LM. Untuk model embedding sendiri pilihannya itu sebenarnya ada banyak. Kalau yang ini saya bikin pilihan kedua, ada Paraphrase Mini LM L6 F2. Kalau mau ngelihat model embeddingnya itu bisa di sana. Stop dulu. Kalau mau teman-teman mau memilih model embedding lain itu bisa ke Hugging Face saja, lalu nanti di filter yang sebelah kiri pilih sentence similarity. Jadi itu terdiri dari model-model embedding. Dan model embeddingnya ada banyak ya, tinggal dipilih aja. Cuman biasanya kalau untuk data-data yang bahasa Indonesia, cari aja model embedding yang support untuk bahasa Indonesia. Contoh model embedding yang bahasa Indonesia contohnya kayak gini. Model Virka Indo-Sentence WordPress. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyoba bandingin model embedding yang lainnya itu boleh aja. Jadi kalau yang sekarang ini model embedding yang dipakai itu yang ini Alumni LM L6 V2. Nanti dia ketika kita running dia nge-load si modelnya dulu. Jadi dia akan menginstal modelnya dari yang Hugging Face tadi. Setelah model embedding itu diinstal, nanti datanya itu kita akan mengubah data-data yang ini ke dalam bentuk embedding. Jadi untuk mengubahnya tinggal pakai fungsi encode ini. Nanti akan di data-data sebelumnya itu akan diubah ke dalam bentuk representasi vektor. Kalau mau melihat hasilnya itu kita bisa mengubah hasil embedding itu ke dalam bentuk data frame. Jadi kita stop dulu lagi azan. Kita lanjut. Jadi tadi ketika sudah melakukan data ini di embedding untuk diubah ke representasi numerik, hasilnya itu seperti ini. Misalnya data yang pertama itu kalimat apa itu machine learning, maka vektor itu akan menjadi seperti ini.
Jadi vektor-vektor ini kalau bisa dibilang sebagai representasi posisi data ini di dalam ruang vektor itu gimana gitu. Jadi kalau ini ada 384 vektor, itu representasi vektornya. Berarti dia ada 384 dimensi. Ini nanti kalimat ini akan diletakkan di ruang vektor. Posisinya itu ini data-data vektor ini. Jadi setelah kita melakukan proses embedding atau mengubah data tersebut ke representasi vektor atau representasi numerik, tahapan selanjutnya itu kita menyimpannya ke dalam sebuah vektor database. Kalau yang sekarang ini kita pakai database vektor Chroma. Untuk menyimpannya kita tinggal running line ini aja. Nanti dia akan membuat sebuah folder bernama test.db dan membuat sebuah collection yang bernama test. Jadi collection ini kalau misalnya di database biasa itu sebutannya itu stabil, sementara kalau di vector DB itu sebutannya itu collection. Jadi kita membuat sebuah collection untuk atau sebuah tabel yang sebutan di database biasa untuk menampung data-data vektor ini. Jadi data tes ini akan ada di sini. Jadi kalau dilihat isinya itu dia bentuknya SQLite 3. Jadi dia akan disimpan ke data-data yang diubah ke dalam vektor itu akan disimpan ke dalam sini, dalam vektor DB Chroma. Kalau ini baru buat collectionnya. Kalau untuk insertnya itu saya tinggal pakai fungsi add. Jadi kita akan panggil collectionnya itu mau dimasukkan ke collection mana, lalu tinggal panggil fungsi add. Lalu ditentukan dokumennya itu apa atau datanya, lalu ditentukan model embeddingnya. Nanti di sini ditentukan IDS-nya. Lalu kita bisa menambahkan metadatanya. Jadi metadata ini berisi informasi terkait si data-datanya. Bisa misalnya tiap data kita tambahi informasi tentang lokasi penyimpanannya atau metrik pengukuran jaraknya. Bisa ditentuin cosin atau L2 atau inner product yang sudah diberitahukan sebelumnya. Lalu kita tinggal lanjut. Jadi data-data ini akan disimpan ke vektor DB yang sudah kita buat sebelumnya di dalam collection test. Jadi nama collectionnya itu test. Jadi ketika kita ingin melakukan pencarian atau ingin melakukan semantic search, cara itu hampir cukup mudah. Jadi query-nya itu misalnya kita melakukan query apa itu machine learning. Jadi query-nya ini akan diubah ke vektor juga sama kayak tadi. Jadi vektornya ini itu akan diletakkan di ruang vektor yang sama dengan ruang vektor yang ada di vektor database. Jadi ini merupakan representasi numerik atau representasi vektor dari query apa itu machine learning. Lalu kita mencari dokumennya. Untuk mencari dokumennya kita hanya perlu memanggil collection-nya, collection dari vektor DB-nya, lalu memanggil model embedding-nya atau embedding modelnya. Kalau ini kita mengambil dua hasil teratasnya. Misalnya kalau kita run hasil teratasnya itu dua ini, apa itu machine learning, apa itu fast shifting dalam machine learning. Jadi dia menampilkan dua data teratas yang secara makna itu hampir sama dengan query-nya ini. Apa itu machine learning. Lalu misalnya kita melakukan pencarian yang kedua, misalnya kita mau mencari tentang penyebab perubahan iklim. Caranya itu sama. Jadi query-nya itu kita ubah ke representasi vektor dulu. Jadi representasi vektor itu kayak gini. Lalu kita cari ke vektor database-nya. Jadi kita tinggal panggil collection-nya, lalu melakukan pencarian. Jadi kalau dilihat, misalnya kita melakukan
query penyebab perubahan iklim, maka hasil pencariannya itu sesuai dengan data-data yang ada di vector database. Kalau yang ini hasilnya itu ada penyebab terjadinya perubahan iklim, lalu ada jelaskan proses pembentukan batu bara. Yang mana ini data-datanya ini merupakan yang sesuai sama data-data yang kita masukkan sebelumnya. Data-datanya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya yang banyak yang berpikir itu nggak sesuai karena data-data yang kita masukkan itu kayak gini. Ada tentang machine learning, ada tentang olahraga, ada tentang fotosintesis. Jadi dia menampilkan dua yang teratasnya yang paling penting. Jadi sampai sini ada yang udah nyobain atau ada yang mengalami kendala? Ada yang udah nyobain? Atau ada yang mau ditanyain terkait hands-on-nya atau ada kendala atau ada error? Harusnya nggak ada kendala ya, soalnya teman-teman tinggal ngerun dari script yang udah saya kasih, notebook yang udah saya kasih. Terus kalau yang tadi datanya dalam bentuk teks biasa ya, teks kayak gini. Terus gimana kalau misalnya datanya itu dalam bentuk PDF? Jadi kalau untuk PDF sendiri kita perlu menginstal beberapa library. Jadi library-nya itu untuk nge-load data PDF. Ada feeds dan ada PyMo PDF. Jadi dua library ini untuk nge-load si data PDF-nya. Jadi kita install aja langsung. Setelah diinstal, library-nya tinggal dipanggil aja. Lalu untuk caranya kurang lebih hampir sama kayak proses sebelumnya, bedanya itu di load datanya. Kalau tadi kan datanya itu dalam bentuk teks biasa, kalau ini dalam bentuk PDF. Jadi kita tinggal masukkan contoh datanya itu ke dalam Google Colab-nya. PDF-nya itu boleh bebas isinya apa aja. Kalau ini saya udah sediain. Data itu contoh.pdf. Jadi isi datanya itu ya, terkait embedding model. Jadi PDF itu berisi tentang vector store dan model embedding. Tahapannya sama kayak proses sebelumnya. Ada load data, lalu ada chunking. Jadi chunking ini tadi kan sebelumnya kita nggak melakukan proses chunking atau proses memotong datanya. Kalau ini kita lakukan proses memotong datanya. Kalau ini chunkingnya itu kita lakukan per ini
per 1000 karakter, lalu overlapnya itu per 150 karakter. Jadi overlap ini tiap data selanjutnya yang mau dicangking itu data 150 karakter sebelumnya itu dimasukkan ke data selanjutnya. Jadi kita tinggal running. Jadi kalau dilihat jumlah chunk yang dihasilkan atau jumlah data setelah dipotong yang dihasilkan itu sebanyak 87 data. Jadi kalau mau dilihat hasilnya, ini contoh setelah dicangking dia seperti ini datanya. Jadi kalau dilihat di awal ini ada yang terpotong ya, karena kita motong itu per 1000 karakter. Jadi setelah 1000 karakter terpenuhi dia langsung terpotong. Lalu proses selanjutnya itu ada embedding. Jadi data-data yang udah dicangking ini akan kita ubah ke representasi vektor. Lalu kita simpan ke vektor DB yang sama. Cuman kalau ini collection-nya kita bedain. Kalau yang tadi tesnya cuma tes 1, ini kita simpan ke collection yang kedua, yaitu tes 2. Lalu kita insertkan datanya. Lalu misalnya kita melakukan pencarian what is embedding. Jadi kalau dilihat hasilnya itu seperti ini. Dia sesuai ya hasilnya sama yang kita maksud. Jadi ini semantic search itu hanya menampilkan hasil dari proses pencariannya. Kalau misalnya mau hasilnya lebih baik, nanti hasil dari semantic search ini kita teruskan ke model LLM untuk di generate. Jadi makanya kalau dilihat ini banyak yang kepotong ya. Kalau kayak gini dia kepotong karena kita hanya motong datanya itu per 1000 karakter. Ini untuk PDF. Jadi untuk data-datanya itu kalau teks itu bisa apa aja? Bisa bentuk PDF, bentuk dokumen biasa atau bentuk CSV juga bisa. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah jelas atau belum dicobain sama sekali? Kaisar, halo, halo. Ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyain atau ada kendala? Belum ada sih yang mau ditanyain. Tapi udah nyobain belum? Udah dilihat sekilas-sekilas. Dibaca-baca dulu lagi apa sih coba memahami kodenya dulu. Ya, Workflow-nya juga dipahami. Terus sih. Jadi sejauh ini udah paham ya maksud dari semantic search itu sendiri? Iya. Gimana tuh? Jadi semantic search itu bedanya dari keyword search. Karena kalau keyword search itu kan kita mencari dokumen itu berdasarkan apa sih namanya tuh keywordnya. Tapi kalau untuk semantic search itu udah lebih ke maknanya atau hubungan antara satu makna dengan yang lainnya dari suatu kata. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi nanti penggunaannya biasanya itu kalau misalnya di chatbot, dia itu si chatbot itu bisa mengakses data-data dari luar gitu. Jadi dia chatbotnya itu nggak hanya mengandalkan pengetahuan dari model LLM aja, tapi dia bisa mengandalkan pengetahuan dari luar. RAG itu, Radical Augmented Generation. Iya, RAG. Teman-teman yang lain ada yang udah nyobain atau ada kendala? Kayak Zaki, ada nggak Zaki? Abdurrahman Zaki?
Rahman Zaki. Kalau Andri Nurfalah ada nggak? Halo, tes tes. Andri Nurfalah ada nggak? Kalau Atawah Anargia ada nggak? Ada, Udah nyobain belum? udah. Atau ada kendala? Sejauh ini sih tidak. Udah sampai bawah. Udah Bisa ya ada. dirap? Kenapa? Bisa ya. Bisa udah sampai bawah sampai habis. Kalau PDF-nya udah dicobain? Udah, cuman PDF-nya kayaknya gara-gara cuman sedikit, jadi cangnya cuman 3 tadi yang dihasilkan ya. Chunk size-nya dikurangin aja gitu. Misalnya cuman per 50 karakter gitu. Oh, oke. Tapi sejauh ini paham kan semantik search itu gimana gitu? Iya. Gimana? Gimana? Energi Gimana? Gimana? semantik search yang kamu pahamin itu gimana gitu? Oh, jadi kayak semantik itu bisa memahami konteks query dari pengguna. Terus ini menggunakan pendekatan ML, machine learning, untuk ini menganalisis semantik Ya kurang lebih kayak gitu sih. lebih. Kalau ya makasih Anargia. Ya. Kalau nada jendi ada nggak? Ada bang. Mana? Udah nyobain belum? Untuk saat ini belum ya kan, karena sepertinya sinyal saya kurang mendukung. Jadi kapan-kapan saya coba. Tapi sejauh ini udah paham kan semantik search itu gimana? Ya aman. Gimana tuh contoh penggunaan semantik search-nya? Jadi seperti query apa ya, yang tadi dijelaskan, laptop itu murah. Kalau keyword itu apa ya? Ini hasilnya semantic search itu lebih dalam gitu. Jadi tidak, ya lebih detail lah hasilnya daripada keyword search gitu. Penyebab terbaiknya itu karena apa itu? Kalau semantic search, kenapa hasilnya terbaik dibandingkan keyword search? Karena semantik itu ya seperti yang dikatakan adalah memahami query pengguna, tidak dibandingkan dengan keyword yang hanya mencari kata-katanya saja. Sejauh ini udah paham ya? Ya, Sip. Makasih Nada Jendi. Kalau Rehan Haidir ada nggak? Ada bang, Jadi gimana? Ada kendala? ini kan baru nyoba kan, baru masuk terus baru nyoba. Terus lagi di bagian yang pip install feeds itu
butuh butuh restart runtime lagi itu, Bang. Ada Eh, install ini versi baru eh, gitu. nggak usah sih, nggak usah di restart juga nggak masalah sih. Cuman kalau restart runtime ya juga nggak masalah juga sih. Jadi kalau Berarti misalnya restart runtime itu di restart lagi. Jadi kita perlu ngerunning variabel-variabel sebelumnya, kayak misalnya import library sebelumnya gitu. hmm, Jadi soalnya kalau misalnya dia minta restart runtime itu kan karena ketika kita menginstal library baru yang Fits ini, dia ada menambah dependensi baru ke si runtime yang udah berjalan, jadi dia minta di restart gitu. Jadi berarti bikin sebenarnya kalau baru gitu ya. eh, bukan bikin baru sih, dia kayak cuman menambahkan. Jadi kan runtime itu kan lagi berjalan nih, runtime kita. Ya, Jadi ketika kita menginstal library baru yang Fix ini, dia akan menambah ke runtime yang sedang berjalan. Jadi dia itu minta supaya Fix-nya ini supaya bisa berjalan, dia minta di restart lagi. Kalau restartnya tinggal mulai ulang sesi aja. Jadi kalau misalnya mau nge-restart runtime itu, kita tinggal klik yang menu runtime terus pilih yang mulai ulang sesi. Cuman kalau yang bahasa Inggris dia restart runtime. Nanti kita kalau udah restart runtime, kita nggak perlu menginstal library lagi. Jadi kita tinggal ngejalanin manggil library-nya aja, tinggal running mau ini. Kalau nggak oke. di ya kalau nggak mau di restart juga nggak masalah sih. Ya udah Bang, udah bisa udah. Tapi udah paham ya tentang semantic search, Sudah. kegunaannya untuk apa gitu. Kalau penggunaannya tadi saya dengar lebih ya, berarti lebih presisi gitu. Iya sih, lebih ke yang nggak harus berdasarkan keyword, tapi dia lebih mampu memahami query user gitu. Jadi hasilnya lebih baik gitu. Oh, oke. Nah, Ada yang mau ditanyain lagi? nggak ada sih. Jadi semantic search ini sebenarnya tujuan utama itu supaya kalau misalnya di model chatbot ya atau model LLM, supaya si model LLM ini bisa mengakses data dari luar gitu. Jadi kalau yang kita lihat tadi kayak model selama 3.2 kan informasi data lakinya itu terbatas sampai Desember 2023. Jadi kalau misalnya kita mau menanyakan informasi tentang hari ini gitu, kita perlu memasukkan, daripada kita melatih ulang si modelnya, kita lakukan semantic search. Jadi si model itu mengambil data dari luar gitu untuk sebagai sumber pengetahuan, kurang lebih kayak gitu. Jadi mungkin di pertemuan selanjutnya kita coba bangun chatbot yang menggunakan semantic search atau yang tadi ya RAG gitu. Jadi RAG itu model LLM yang udah menggunakan semantic search. Oke. Kalau DBD terjadi DBD untuk yang Teman-teman bisa nyobain notebook yang udah saya berikan, bisa nyoba juga insert datanya, mau PDF atau CSV atau apapun itu bisa dicoba. Dari saya mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi saya cukupkan. Jadi harapannya mungkin teman-teman bisa memahami tentang semantic search dan penggunaannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya kembalikan ke Tesara.
Oke, terima kasih Mas Diego untuk kelasnya hari ini. Dan juga teman-teman yang udah hadir pada hari ini dan sudah ikut menanggapi dan berdiskusi langsung dengan Mas Diego. Gitu. Nanti untuk selanjutnya apabila ada materi atau hal-hal yang masih bingung terkait hal ini dan ada kendala gitu saat coba prakteknya bisa ditanyakan mungkin lebih lanjut didiskusikan di grup seperti itu. Dan untuk absensi hari ini akan saya kirimkan di kolom chat. Sebentar. Ya, baik, untuk absensi hari ini sudah saya kirim di kolom chat. Harap teman-teman segera buka linknya karena kelas hari ini akan saya tutup. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua dan juga Mas Diego untuk sharing ilmunya pada hari ini dan sampai bertemu lagi di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Sama.